Halo, saya Safriandi, model schedule atau saya sebut MS Project ala Safriandi. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan tanggal 19 bulan 7 tahun 2023. Peringatan, semua materi yang saya bahas adalah ala Safriandi. Jika berbeda dengan yang orang lain ajarkan dan penonton menganggap ini tidak benar, silahkan abaikan materi ini. Pagi-pagi jam 4.22 hari ini, tanggal 19, saya mendapat pertanyaan. Selamat pagi, Pak. Saya mau tanya tentang hubungan antara biaya dengan waktu, penyelesaian, dan sumber daya proyek. Bagaimana caranya saya bisa membuat asumsi di Microsoft Project bahwa jika waktu penyelesaian sesuai dengan time schedule, maka biaya proyek akan sesuai dengan RAB yang ada. Dan jika lebih cepat, cepat selesai maksudnya, maka akan berkurang biaya penyelesaiannya. Sebaliknya, jika terlambat, maka akan bertambah biaya penyelesaiannya. Oke, saya akan jawab pertanyaan ini. Menurut saya, di proyek itu ada dua jenis biaya. Biaya tidak langsung dan biaya langsung. Biaya tidak langsung adalah pengeluaran untuk manajemen, di mana biaya itu dikeluarkan untuk dapat melancarkan pelaksanaan proyek. Biaya-biaya tersebut antara lain biaya umum proyek yang termasuk biaya ini yaitu biaya pembangunan fasilitas sementara, maksudnya itu direksi CAD gitu kan, gaji karyawan, ya gaji kita-kita nih ya, penyedia transportasi, listrik, air kerja, dan lainnya. Keuntungan perusahaan. Biaya ini biasanya diperhitungkan untuk melengkapi penawaran proyek. Biaya tak langsung untuk pelaksanaan proyek, maksud saya gaji karyawan, telepon, dan lain-lain, biasanya per bulannya tetap atau fixed cost. Jadi biayanya itu tetap. Misalnya satu bulan itu 1 juta, maka bulan berikutnya juga 1 juta. Kalaupun terjadi fluktuasi, itu sangat kecil. Misalnya bulan ini 1 juta bayar listrik, bulan depan mungkin 150 gitu kan, 1,50 juta. Sehingga grafiknya adalah seperti ini. Jadi grafik biaya tidak langsung itu bulan pertama 1 juta, bulan kedua 1 juta, 3 juta, bulan ketiga 1 juta, dan seterusnya. Kumulatif jadinya seperti ini. Awalnya 1 juta, 2 bulan berarti kumulatifnya 2 juta, 3 bulan kumulatifnya 3 juta, dan seterusnya. Sekarang kita masuk biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan fisik proyek. Yang termasuk biaya langsung adalah biaya bahan. Ya, misalnya untuk memasang 100 meter persegi dinding, ya biaya bahannya tetap 100 meter persegi. Jadi mau waktunya seminggu, mau waktunya 2 minggu, ya materialnya tetap biaya bahannya tetap sebesar 100 meter persegi pasangan dinding. Biaya tenaga kerja. Nah, biasanya kita melakukan mandor borong. Jadi kita bilang sama mandor, Dor, 1 bulan itu, Dor, 1 meter persegi 100.000 misalnya. Maka dia mau ngerjainnya seminggu, hitungannya volume. Jadi bukan waktu, hitungan volume. Berapa volume yang dikerjakan itu yang dibayar. Kemudian bisa juga biaya subkontraktor. Ini biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh pihak lain. Ya, sama juga dia mau selesaikan seminggu, ya biayanya perhitungan volume. Jadi jika kita asumsikan biaya langsung adalah biaya yang tetap sesuai dengan RAB, maka waktu yang cepat atau lambat biayanya tidak berubah. Maka grafiknya seperti ini. Selesai sebulan, ya segini juga. 2 bulan, ya segini juga. 3 bulan, ya segini juga. Jadi dia continue atau tetap konstannya. Kembali ke pertanyaannya. Jadi bagaimana kalau lebih cepat? Dan bagaimana kalau lebih lambat? Gitu kan? Nah, jawabannya adalah biaya proyek adalah gabungan kedua grafik tersebut. Jadi kalau ini biaya langsung, maka biaya tidak langsungnya adalah yang warna biru ini. Nah, ini sama-sama kumulatif ya. Jadi kumulatif ya. Kalau ini tetap gitu. Kalau ini semakin lama semakin meninggi. Kalau proyeknya cepat, maka proyek cepat. Nah, di sini ada yang biayanya hitam dan biaya biru ini dijumlahkan.
Ini dijumlahkan, jadi kalau misalnya di sini berapa gitu ya, pokoknya penjumlahan antara yang hitam dengan yang biru. Kalau dilihat, yang birunya lebih lebih kecil dibanding yang hitam. Kalau on schedule atau tepat waktu, kalau on schedule atau tepat waktu biasanya dia proyek itu kalau dihitung di manajemen biasanya akan bertemu titiknya. Nah, inilah dia biaya eh, biaya langsung dan biaya tidak langsung ini jumlahkan, inilah dapatnya. Dan kemudian kalau terlambat, nah ini yang terlambat ya. Kalau terlambat, waktunya ini tetap, tapi biaya tidak langsungnya berjalan terus. Proyeknya nambah sebulan lagi, ya listriknya nambah sebulan lagi, airnya nambah sebulan lagi, gitu. Oke, terus di Microsoft Project, nah, kalau di Microsoft Project saya buka dulu ya. Inilah contoh biaya tidak langsung. Nih ada air kerja, listrik kerja. Oke, sementara itu saya Safriandi bersama Papi berusaha mengedukasi praktisi konstruksi dengan tekad demi Indonesia khususnya dunia konstruksi berkualitas secara manajemen. Safriandi, terima kasih.